Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Luar biasa. Lancar puasanya? Puji Tuhan. Gak terasa kita sekali lagi ya malam hari ini sampai besok. Dan besok kita akan mengingat kembali betapa baiknya Tuhan untuk kita semua. Tuhan sudah memberikan nyawanya, Tuhan mengorbankan segalanya untuk menebus kita. Dan kita di sini, tugas kita di sini, kita mau memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami masih diperbolehkan berada di tempat ini. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami membawa ini hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai pujian, sebagai persembahan yang harum untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Engkau yang mengenal setiap hati kami, setiap inci hati kami, segala kerinduan hati kami Tuhan Kau tahu. Dan biarlah kami merendahkan diri kami. Kami mau berkata, hanya Engkau ya pribadi yang mengenal hatiku. Sungguh tiada yang tersembunyi di Engkau.
jemaat yang menikmati hadirat Tuhan, terus bawa penyembahanmu, bawa penyembahanmu di hadapan tata kudus. Biarlah teriakanmu sampai di tempat kudus. Nikmati, nikmati hadiratnya. Bawa penyembahan kami. Haleluya. Ini saatnya. Ini saatnya Tuhan kami menikmati tempat kudus-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus atas kami untuk terus menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami dikenyangkan oleh hadirat-Mu. Biar kami dikenyangkan oleh kasih dan cinta-Mu bagi kami. Hadirat-Mu penuh atas kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Oh, biarlah yang terbelenggu dilepaskan. Biarlah yang sakit disembuhkan. Biarlah kelegaan boleh terjadi. Kelepasan boleh terjadi. Karena Tuhan yang menjamah. Kasih setia Tuhan. Dahsyat-dahsyat melanda umat Tuhan di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Damai sejahtera-Mu penuh atas kami. Biarlah roh kami menyala, terus menyala menyembah-Mu. Tuhan kami yang sebab Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Hati kami melekat kepadamu Tuhan, jiwa kami melekat kepadamu, sebab Engkaulah hidup kami. Puaskan kami Tuhan, puaskan kami dalam hadirat-Mu. Pertolongan dari tempat Maha Kudus turun atas kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Puaskan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku yang menerang dan merisai
bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih dan kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kami tidak bisa hidup di luar lingkaran kasih karunia-Mu Tuhan. Seperti Musa yang berkata, jika Engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau berjalan. Kami tidak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali meninggalkan Engkau dalam kebodohan kami, dalam nafsu kami. Tapi malam hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Tarik kami kembali Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau. Hati kami lapar akan Engkau Tuhan. Puaskan kami sore hari ini. Sebab kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau. Sungguh hanya kasih-Mu yang memampukan kami untuk berjalan maju. Sungguh hanya Engkau yang kami butuhkan lebih dari segalanya. Terima kasih Engkau selalu ada. Dan jangan biarkan kami menjauh dari Engkau Tuhan. Yes Lord. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu katakan, jangan biarkan aku pergi. Mari dengar seruan hati kami Tuhan. Sungguh kami tidak mampu hidup tanpa Engkau. Tata kasih karunia yang Kau beri. Ini kerinduan kami Tuhan. Tanamkan aku di hadirat-Mu,
tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Aliri lagi hati kami dengan aliran-aliran kehidupan. Sungguh kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Tarik kami kembali Tuhan. Ya kami merindukan Engkau ya Allah yang hidup. Segenap hatimu katakan, jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari. Kami gak mau jauh-jauh dari Engkau Tuhan. Jauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu. Sebab di hadirat-Mu, yes Lord, di hadapan-Mu, peluk kami dalam tali kasih-Mu Tuhan. Di pelukan-Mu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh Dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat, ya Yesus Tuhan. teraikanku dalam hati-Mu. Di hadirat-Mu, di hadap-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku. Yes. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang kekal. Takkan Yes. Kami tidak pernah sendirian, kami punya Engkau Yesus. Kau ada bagiku. Bapa, katakan Dia, Bapa yang kekal.
Kami selalu bangga punya Bapa seperti Engkau. Di dalam keadaan apapun, tidak sekali-kali Engkau pernah menolak kami, Tuhan. Terima kasih. Sekalipun orang tua di dunia ini kadang menolak dan membuang kami, tapi Engkau meneguhkan kami dengan panggilan Bapa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau setiap kami boleh merasakan kasih itu mengalir dalam hidup kami. Engkau bukan hanya Tuhan, tapi Engkau juga Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh menikmati kehadiran Bapa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati tempat kediaman Bapa saat kami datang mencari Engkau. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Bapa boleh memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh menikmati tempat kudus di mana Bapa itu bertahta. Biarlah kekuatan itu selalu dilimpahkan kepada kami Tuhan. Sehingga tidak ada alasan satupun yang kami bisa kecewa atas apa yang kami alami di dunia ini Tuhan. Kami yang datang dengan susah, kami yang datang dengan segala kelemahan Tuhan. Biarlah hari ini saat kami bertemu dengan Bapa yang baik, kami dikuatkan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kesempatan membawa puji-pujian bagi Engkau. Kiranya apa yang kami bawa di tempat kudus Tuhan, ke tempat kudus Bapa itu menyenangkan hati-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu lewat kebenaran firman, sebab kami tahu Bapa yang baik selalu mau melindungi anaknya di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Terima kasih, ajari kami ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan biarlah roh kami semakin teguh di waktu akhir untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari keempat ada yang sakit ketika puasa? Anda? Angkat tangan. Hari keempat ada yang sakit mah? Ada yang lemas? Atau ada yang ke IGD? Ya, puji Tuhan. Rasanya hari 4 puasa itu kita semakin disegarkan. Kita punya roh semakin berapi-api. Kepengen melekat dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami berharap bahwa puasa itu bukan hanya event. Tapi mari jadikan itu sebagai lifestyle daripada umat Kingdom of Glory. Amin. Yuk kita malam ini hari terakhir untuk kita persiapan masuk besok di perjamuan kudus Jumat Agung memperingati kematian Kristus. Saudara, mungkin di dalam waktu puasa kami tidak banyak membahas tentang kesusahan dan kesulitan pada waktu penyaliban Kristus. Karena apa? Sudah terjadi, sudah selesai. Apa yang harus kita kerjakan adalah Tuhan berkata, siapkan umatku, menyongsong kedatanganku. Karena itu mari kita belajar yang saya beri judul, God wants your fasting. Saudara mungkin engkau berkata begini, aku puasa karena aku ingin sacrifice sesuatu di hadapan Tuhan.
Saya ingin memberikan pengorbanan, saya ingin mencari Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan itu lebih dulu menginginkan kita untuk berpuasa. Ada nanti kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan menginginkan kita berpuasa? Ya, kita baca dalam, Bapak Ibu enggak usah baca di itu, nanti lihat di sini sudah sudah ditulis. Kita akan sama-sama belajar. Dari Yoel 2. Yoel 2 ini kitab yang sangat pendek, terdiri dari 3 pasal, ya Bapak Ibu. Tetapi dia termasuk kitab nabi yang menulis tentang kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Yoel ini hidup di kapan? Hidup di 350 sampai 400 sebelum Masehi. Dia salah satu nabi yang kitabnya terdiri dari 3 pasal. Yang Tuhan beritahukan kepada dia apa yang terjadi nanti menjelang hari Tuhan, saudara. Kitab nabi-nabi yang ditulis tentang kedatangan Tuhan tidak banyak, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belajar tentang kedatangan Tuhan, hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa mendapati kitab Yesaya yang berbicara tentang waktu 70 kali 7 masa. Generasi tunas zaitun. Kita bisa mendapati Zakaria yang berbicara tentang peperangan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita juga bisa mendapati Yohanes Pembaptis di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya semua apa yang terjadi di akhir zaman. Karena itu salah satu yang kita mau belajar sama-sama adalah kitab Yoel 2. Kitab Yoel 2 ini menulis tentang kengerian hari Tuhan. Dan seruan untuk pertobatan, dan uniknya dia itu juga menulis, Tuhan berbicara kepada Yoel bahwa kalau kamu mendapati kengerian hari Tuhan, aku serukan, aku mau engkau berpuasa dan aku beritahu kepada engkau upah daripada puasamu. Supaya kita mengerti Bapak Ibu, untuk apa kita puasa? Saudara, hari-hari ini dunia ini wait and see. Anda kerasa atau tidak? Nanti multimedia, nanti saya kasih kode ya Bapak. Ya, kalau saya minta tolong di freeze, jangan diterusin ya. Nanti kita di ban. Ya, ya di online ya. Hah? Ya, online-nya nanti di freeze ya kalau ada saya kasih kode. Oke, thank you. Yuk kita sama-sama belajar aja. Hari Tuhan, Yoel 2. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk bumi, negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Kapan ini? Ini Tuhan beritahu Yoel di hidupnya 300 sampai 400 sebelum Masehi. Jauh, 2500 tahun yang lalu. Tapi anehnya Tuhan memperingati Yoel tentang hari Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, hari itu hari yang gelap gulita dan kelam kabut. Satu hari yang berawan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan lagi ada sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tuhan bilang begini, Yoel berteriak di gunung, sebarkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa akan ada one day, hari ke depan itu hari Tuhan. Apa? Hari itu sangat kelam, gelap,
Di depannya api memakan habis, di belakang nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tapi di belakangnya di padang gurun tandus yang sama sekali tidak ada rumput. Ya, tidak ada yang luput. Rupa mereka seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Taman Eden di mana Bapak Ibu? Hah? Di mana? Taman Eden di mana? Di bumi. Kalau letak Sungai Trigis di mana? Di mana? Irak, Iran, Media Persia. Jadi saudara, kita tidak baik-baik saja hari ini. Next dulu kita baca terus ya. Yuk terus. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat di atas gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadap bangsa-bangsa gemetar segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Tembok mana Bapak Ibu? Bangsa yang penuh dengan tembok mana? Bangsa pilihan. Terkenal 12 gate. Jadi Tuhan bilang begini, akan ada satu hari yang sangat kelam. Saudara, saya men-sharing ini kepada Anda bahwa gini Bapak Ibu. Kita memperingati kematian Kristus. Iya, kita menyadari bahwa Kristus itu begitu hebatnya menderita untuk kita. Karena itu kita perlu ikut Dia. Tapi karya itu sudah selesai dan akan terus membawa diri untuk hidup takut akan Tuhan. Yang paling penting di akhir zaman adalah kita mau menanti apa yang akan terjadi di depan. Ya, terus ya. Mereka ayat 8 tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya, mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus, mereka menyerbu di dalam kota, mereka berlari di atas tembok, again, mereka memanjat seperti pencuri, di depan bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilang cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara, Tuhan beritahu kepada Yoel satu keadaan, kita di depan akan menghadapi satu keadaan yang sangat pekat. Kamu setuju, enggak setuju, terima, enggak terima, kita akan berhadapan dengan masa depan dunia yang sangat kelam. Ya. Ketika saya membaca Yoel ini, saya mengkoneksi dengan tulisan daripada Nabi Yehezkiel. Yuk kita buka. Saya minta Bapak Ibu tetap terkoneksi supaya kita melihat. Nabi Yehezkiel ini hidup 780 sampai 800 sebelum Masehi. 400 tahun before Nabi Yoel. Jadi mereka tidak ngomong-ngomong, tidak beritahu. Nabi Yehezkiel ini jauh sebelum Nabi Yoel. Tuhan juga bicara kepada Nabi Yoel. Ke Yehezkiel. 400 before kehidupan Yoel. Ya. Maka firman Tuhan datang kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada siapa? Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu. Yaitu pasukan berkuda. Tadi Yoel dikatakan apa? Ada satu kekuatan besar yang akan keluar. Mereka dengan tentara berkuda menyerbu satu kota, satu penduduk yang namanya kota bertembok. Semuanya berpakaian
pakaian lengkap yaitu satu kumpulan orang banyak dan perisai besar kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka dan semuanya dengan perisai ketopong. Next. Orang Gomer dan seluruh bala tentaranya, Betor Garma dari utara sekali dengan seluruh bala tentara, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang telah terkemudian engkau akan datang ke sebuah negeri yang dibangun. Kemudian sesudah musnah dari perang dan engkau akan menuju satu bangsa yang dikumpulkan di tengah-tengah banyak bangsa. Saudara dengar baik. Ada satu bangsa yang akan Tuhan munculkan dari utara yang disebut Gog dari negeri Magog. Bangsa ini kelihatannya pernah kalah dan dia akan bangkit kembali. Dan mereka akan dikumpulkan di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah bawa keluar dari tengah-tengah bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Terus ayat 9. Engkau muncul seperti angin badai, datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Peperangan ini akan membawa kekelaman atas seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan, pada hari itu timbullah niat jahat dalam hatimu. Dan engkau berkata, ini rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah dan kota-kota tanpa tembok. Dan akan mendatangi orang-orang yang hidup dengan tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau pulang atau pintu gerbang. Kota-kota yang bertembok siapa? Tadi saya bilang Israel. Sekarang sudah nggak ada tembok. Golden Gate di-seal sejak penyerangan Raja Sulaiman dari Turki. Sisanya Java Gate, East Gate terbuka semua. Dan sekarang mereka beribadah di mana? Tembok ratapan yang sudah hancur. Ya, oke. Saya mau kasih peta ini kepada saudara. Ya, ini belum khotbah sesungguhnya. Next, siapa mereka? Yang Tuhan bilang, aku akan munculkan satu bangsa dari utara. Dari Gog, raja dari negeri Magog. Mereka adalah Tubal, Mesek, Gomer, Togarmah, Put, Ethiopia, Kus. Siapa mereka? Ini petanya. Ini peta lama, Bapak Ibu. Peta Bible. Next. Hari ini menjadi apa? Nah, ini dia. Saudara lihat. Israel itu kota berpenduduk. Kota pilihan Tuhan itu ada di pusat bumi. Jadi yang dibilangi Tuhan kepada Yoel dan Yehezkiel itu sama. Apa? Akan ada kekuatan besar yang akan menyerang. Siapa mereka? Raja Gog dari Magog. Siapa Gog dari Magog? Penduduk dari utara. Siapa? Utara, bangsa pilihan Laut Turki, Laut Baltik, Rusia, Rush. Apalagi Korea Utara, Afghanistan. Siapa Persia, Iran, Irak, Afghanistan, Uzbekistan, tan. Itulah bangsa dari utara. Siapa Ethiopia hari ini? Tuhan bilang akan ada datang juga beserta dengan kekuatan mereka adalah Ethiopia. Ethiopia itu waktu zaman dulu sekarang menjadi negara Sudan. Ya, Put, siapa Put? Libya, Algeria. Lihat peta ini. Saudara, saya sengaja kasih ini kepada Anda supaya Anda berada gini. Anda tahu kita hari ini ada di mana?
ini ada aliansi kekuatan utara berhadapan dengan Amerika dan Israel. Minta tolong di freeze dulu sebentar. 11. Dia berkata begini. Kalau engkau menghadapi satu keadaan yang sangat kelam, demikianlah firman Tuhan. Apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepadaku Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia akan menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, makumkanlah perkumpulan raya, kumpulkan bangsa ini, kuduskan jemaat mereka, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkan anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan keluar dari tempat tidurnya. Karena itu saudara, saya mau katakan ini, kalau hari ini gereja mau mengadakan puasa, bukan tentang puasa pribadi. Karena Tuhan berkata untuk menyambut hari Tuhan yang dahsyat itu, gereja harus mengumandangkan kepada semua jemaat masuk dalam puasa. Bukan karena engkau mau puasa seenaknya pribadi, bukan. Gereja punya kewajiban membawa engkau, sebab firman Tuhan Yoel berkata, kumandangkan itu. Tiuplah sangkakala, maklumkanlah untuk perkumpulan raya. Ini Tuhan mau. Tuhan mempersiapkan umatnya bagaimana menghadapi hari-hari Tuhan. Saya percaya bahwa engkau dan saya hari ini berbahagia. Tidak semua orang mau mengambil waktu untuk berpuasa. Tapi engkau dan saya bayar harga. Tahan lapar dan haus dan masuk dalam penyembahan. Tuhan mau kita berbalik kepada Dia dengan segenap hati, dengan berpuasa, menangis dan koyakan hati. Tuhan sedang mempersiapkan engkau dan saya menghadapi hari-hari yang sulit. Dengar baik Bapak Ibu. Karena itu bagi orang percaya, orang benar yang mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita tidak usah khawatir. Kalau Tuhan perintahkan kita lakukan saja. Pasti ada janji yang luar biasa, nanti akan saya sharing. Yoel ini kitab 3 kitab, tapi kitabnya sangat jelas. Keadaan, perintah, dan upah. Itu jelas di dalam kitab 2. Ya, apa yang dia lakukan? Terus, next. Tuhan mau kita fasting. Kita berpuasa. Ya, ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Apa itu? Tuhan bilang, maklumkanlah ini kepada semua jemaat. Baik anak-anak juga disuruh puasa. Pengantin laki-laki yang baru menikah. Nah, Vio mana itu Vio? Keluar dari kamar. Jangan bulan madu dulu. Puasa. Ya toh? Ada 2 hal yang Tuhan mau. Kita mau bahas sama-sama. Berpuasa Tuhan. Alkitab Yoel itu menggunakan bahasa Ibraninya adalah teshuva. Ini kenapa bisa tulis jadi kacau begini ya. Teshuva atau dalam bahasa Yunaninya, kalau ya perjanjian baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Yunani metanoia. Tapi dalam Yoel ini kitab lama, kitab perjanjian lama. Makanya kitab perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Adalah teshuva. Bangsa Israel itu punya hari raya besar. Setiap hari pergantian tahun sebelum Rosh Hashanah mereka harus rayakan teshuva. Itu pertobatan massal. Mereka kumandangkan pertobatan. Mereka tiup sangkakala di gunung-gunung, di sinagog, di bait Allah ya yang sudah runtuh itu. Mereka kumandangkan itu untuk namanya the Day of Atonement. Hari pertobatan.
Tapi bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, bukan berarti oh itu perjanjian lama kita tidak lakukan. Hari Tuhan akan terjadi Bapak Ibu. Tuhan berkata tesyufa. Apa itu? Kamu harus kembali kepada tanah jiwamu. Siapa tanah jiwamu? Penciptamu. Jadi ketika engkau menghadapi hari-hari yang berat hari ini, ya, kami mendapat kabar dari berjemaat, mereka bilang gini, aduh Pak, hari ini sulit lebih daripada zaman Covid. Zaman Covid itu masih bisa makan, masih ada omset. Hari ini kadang kerja dari pagi sampai malam tidak ada satupun yang laku. Hari ini yang kau bilang naiknya, emasnya naik hebat. Saudara semua wait and see. Alkitab bilang emas dan perak tidak ada gunanya. Harta itu berkarat. Kalau pada waktu zamannya sudah jahat, tidak ada guna. Saya baca terakhir hari ini. Arab Saudi memblokir semua rekening aset yang diinvest oleh orang-orang Iran di negaranya. Jumlahnya berapa? Ribuan triliun. Diblokir loh uang orang. Gak bisa diambil. Investor-investor yang masuk di Arab Saudi. Dari Iran, khususnya Iran, diblokir begitu. Kamu punya aset banyak. Ada satu keputusan, kamu diblokir. Tidak bisa menguasai aset. Dikuasai oleh negara. Kamu mau apa? Saudara, Alkitab bilang, tidak pernah kelam seperti zaman lalu dan zaman yang akan datang. Ini masa yang sangat kelam. Tapi Tuhan berkata kepada hambanya, aku kasih kamu syarat, bertobatlah. Kembali ke tanah jiwamu, tesyufa. Ada dua, satu lagi apa? Ketika engkau berpuasa, koyakan hati, bukan pakaian. Ya, salah itu ya, nanti diganti. Koyakan hatimu bukan pakaianmu. Ya. Dalam bahasa Ibraninya ini, giruh lebachem. Dan kiru itu berasal dari kata kara, lebachem. Dan koyakan lebachem juga hatimu. Hati apa Bapak Ibu? Ini organ? Bukan. Tuhan tidak sedang menyuruh kita waktu berpuasa pergi operasi liver. Vegiru lebachem itu berarti begini. Menangislah dengan sungguh-sungguh, merobek, memisahkan semua keinginanmu yang melawan hukum-hukum Tuhan. Itu namanya koyakan hatimu. Jadi yang Tuhan mau kita menyongsong kedatangan hari Tuhan yang dahsyat dan yang kelam itu, Tuhan bilang sama umatnya, kamu harus masuk dalam pertobatan setiap hari. Ingatlah tanah jiwamu. Yang kedua, koyakanlah hatimu. Setiap hari sungguh-sungguh menangis, merobek, benar-benar memisahkan pikiranmu yang jahat itu. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan kepingin kita puasa hari ini. Saya itu heran lihat hari-hari ini kedatangan
keadaan seperti ini. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa tuh. Pesta pora tetap jalan. Come on guys. Pada waktu hari yang gelap gulita itu, kita tidak punya kesempatan untuk berbenah. Tuhan bilang, kamu harus bertobat, koyakan hatimu. Next. Lihat ini, apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata begini, lesu aku mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Saudara pikir bahwa ketika Daud ini menangis di ranjang, dia menangis Batsyeba? Dia tidak sedang menangis Batsyeba. Tapi ini yang dilakukan Daud, dia mengoyakkan hatinya setiap hari. Makanya gak heran ya, Daud itu seorang pejinah, pembunuh. Tapi Tuhan bisa merubah stigmanya kepada seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia koyakan hati setiap malam. Dia bisa menulis ini. Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Saudara bisa rasakan ya. Setiap kali Anda datang pribadi di hadapan Tuhan. Ketika Anda berkata, Bapa, lihat aku ini siapa dalam pandanganmu sepanjang hari ini. Kamu pasti nangis. Sebanyak kau datang dengan berkata sama Bapak, ampuni aku hari ini. Sebanyak itu kamu pasti nangis. Itu koyakan hati. Itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini gereja ini mengumandangkan semua jemaat, mari kita masuk dalam wilayah puasa. Apa itu masuk dalam pertobatan dan mengoyakkan hati? Anda ke gereja mungkin cuma seminggu sekali Bapak Ibu. Tapi setiap hari lakukan itulah di rumah pribadi. Saya itu tidak pernah bisa tahan ketika kalau saya datang saya cuma bilang begini. Bapak, ampuni saya. Sebanyak saya datang mengaku dosa, sebanyak itu pun saya harus nangis. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Daud seperti itu. Berapa banyak dari kita ketika kita datang doa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, bela perkaraku, orang itu nipu aku, dia itu jahati aku, orang itu fitnah aku, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Kamu gak akan bisa nangis Bapak Ibu. Kamu tidak bisa mengoyakkan hatimu. Apalagi datang Tuhan, ingat ya Tuhan, dia sudah sakiti aku, balas loh Tuhan, balas. Aku tahu pembalasan itu bukan wilayahku, tapi aku mau Tuhan balas. Kamu gak akan bisa nangis sama Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Tuhan bilang, koyakan hatimu. Ampuni aku Tuhan. Terlalu banyak perkara yang aku gak ngerti. Terlalu banyak perkara, aku ini bodoh. Bapak Ibu coba ya di rumah. Coba. Gak usah lihat yang lain. Ampuni saya Tuhan. Aku berlaku tidak setia kepadamu.
Motivasi yang terselubung saja itu sudah menjadi dosa bagi Tuhan yang tidak berkenan. Tuhan bilang, nah, waktu-waktu ini jahat. Ini yang harus kau lakukan. Berpuasalah. Bertobat dan koyakan hatimu, jangan pakaian. Jangan kau bangun jubahmu. Ya, kemarin saya sudah bilang. Jangan repot bangun bagaimana orang menilai kau. Percuma. Kita repot bagaimana kita mengoyakkan jubah. Jubah saya harus diganti. Jubah ini jelek. Orang bilang begini, orang bilang begini, orang bilang begono. Percuma. Tuhan bilang koyakan jubahmu. Bukan koyakan jubah yang kau pikir. Koyakan hatimu. Pada waktunya nanti. Saudara dengar baik. Pada waktu kesulitan besar itu datang. Saudara nanti akan merasakan. Bahwa waktumu yang berharga yang kau habiskan dengan Tuhan ketika engkau mengoyakkan hati. Itu yang menyelamatkan engkau. Amin. Yuk next. Tinggal 7 menit. Kenapa Tuhan itu mau kau puasa? Tadi saya bilang, saudara, bukan engkau yang mau puasa. Tuhan suka puasamu. Tujuan engkau puasa itu apa? Kau harus datang merendahkan diri. Tandanya apa? Tuhan bilang, nak, di dalam hidupmu ada perkara-perkara yang terlalu hebat kamu tidak bisa kendalikan. Ada masalah-masalah besar, ada ikatan-ikatan dalam hidupmu yang kamu gak bisa lepas. Ada persoalan-persoalan yang kamu gak bisa lepas. Nah, ayo puasa, merendahkan diri, koyakan hatimu. Apa? Tanda bergantung sama Tuhan. Ini tujuan puasa. Mempersiapkan umatnya menghadapi tantangan yang besar. Saudara, Alkitab berkata, negeri utara ketika datang di dalam perang Magog tidak ada yang bisa bendung. Yang bisa bendung hanya Tuhan sendiri yang akan datang menghancurkan mereka. Demikian juga perkara-perkara bukan hanya perang dalam hidup kita, saudara. Kita banyak melihat perkara-perkara orang lain, tapi perkara kita sendiri. Ada banyak hal yang kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Di dalam fasting, di dalam engkau berpuasa, engkau pasti akan melihat perbedaan yang dilakukan Tuhan kepada umatnya saat masalah itu datang. Ini tujuan kita fasting, tujuan kita berpuasa. Karena itu Bapak Ibu, yuk jadikan ini gaya hidup kita yuk. Saya sering berpuasa. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Anda mau puasa 3 hari, 3 malam puasa Esther. Bagaimana Esther berpuasa, dia bisa membalikkan keadaannya. Dari hukum mati atas satu bangsa, dia menyelamatkan satu bangsa. Coba. Bagaimana puasa Daniel 21 hari. Menghadapi tantangan besar. Puasa Yesus 40 hari. Ayo coba. Satu saat waktu papa saya masih ada dulu, pernah ngalami satu pendarahan. Dokter bilang begini, malam ini kritis. Karena HB-nya turun, pendarahan tidak terkendali. Kumpulkan keluarga. Malam ini masa kritis. Kemungkinan selesai malam ini. Saya suruh mama saya pulang. Adik-adik saya pulang.
Saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, seperti Esther, menyelamatkan bangsa dari hukum mati. Aku berpuasa kepada Engkau. Ada banyak perkara yang Tuhan mau ajarkan kepada saya. Aku mau, Tuhan. Lewati malam, lewati jam 1, jam 2, jam 3. Saya temani papa saya. Jam 6 pagi, pendarahannya stop. Papa saya pulang, kembali ke rumah. Gak apa-apa. Saudara, mari berperkara dengan Tuhan lewat puasa. Tuhan mempersiapkan engkau menghadapi masa-masa sulit dalam hidupmu. Masa-masa sulit kita ini berbeda-beda. Yang di Alkitab itu lebih dahsyat lagi, dunia. Yuk puasa. Yuk. Dan ini, next. Janji Tuhan kepada bangsa yang berpuasa dan bertobat. Apa itu? 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, ia berbelas kasih kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku mengirimkan kepadamu apa? Gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi di antara celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Yang datang dari utara siapa tadi? Magog. Ya. Akan aku kuusir ke suatu negeri kering dan tandus mereka, barisan mukanya ke laut timur, barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya, bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut. Jangan takut kata Tuhan. Hai tanah, bersorak-sorai dan bersukacita sebab Tuhan telah melakukan perkara besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Next. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Dengan adilnya diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Tempat-tempat pengiringan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan keadaanmu. Tahun-tahun hasilnya dimakan habis oleh belalang. Pindahan maupun belalang pelompat. Belalang pelah, belalang pengerik. Tentara-tentaraku yang besar telah kukirimkan di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Dan akan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Aku akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya kesimpulannya. Apa? Dari ayat ini, next. Hasil daripada kamu berpuasa, bertobat, mengoyakkan hati. Tuhan bilang ini. Duh kok kena gini ya Alan. Kenapa bisa begini tulisannya? Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada kamu. Ini orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Engkau dikenyangkan dengan gandum, anggur dan minyak. Kamu tidak akan kekurangan. Ini pernah terjadi kapan? Pernah terjadi ketika bangsa Israel dipelihara di Goshen. Tahu Goshen? Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir itu, ya saat perbudakan. Saat perbudakan bangsa Israel di Mesir 400 tahun. Ada satu tempat namanya Goshen. Tuhan pelihara mereka menjadi kenyang. Tidak kekurangan apa yang baik. Goshen itu juga akan Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Sebagai orang yang setiap hari masuk di dalam puasa. Apa?
bertobat dan mengoyakkan hati. Tanahmu bukan tanah kering dan tandus. Saudara, temanmu bisa berkata begini, kerjaanku sulit. Tapi engkau percaya firman Tuhan. Tanahmu bukan tanah kering. Amin. Kami melihat Bapak Ibu. Hari-hari ini yang katanya orang sulit. Ada beberapa jemaat itu kasih kesaksian. Puji Tuhan. Orang bilang sulit. Tapi aku melihat keajaiban dalam tokoku. Hasilku berlipat ganda. Keren gak Tuhan itu? Kami tahu orang-orang seperti ini, orang-orang yang juga kami tahu mereka bayar harga sama Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Tuhan juga janji begitu, tahun-tahun di mana kau rugi, aku akan kembalikan kepada kamu. Ini dahsyat ini perjanjian Tuhan kepada Yoel, beritahukan kepada umatku, kumandangkan kepada jemaat puasa semua. Penjagaan dengan bala tentara Allah. Dan yang paling hebat Tuhan bilang gini, aku akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu dari bahasa Ibraninya yoreh. Yoreh itu sama dengan moreh. Ya, moreh itu guru laki-laki, morah itu guru perempuan. Ya, yoreh itu mengajar, memberi petunjuk. Jadi ketika Tuhan bilang begini, orang-orang yang berpuasa di dalam masa-masa sulit, mereka mencari aku selalu bertobat, aku akan mencurahkan hujan awal. Apa itu? Memberi petunjuk di dalam hidupnya mereka. Aku sendiri yang akan mengajarkan mereka bagaimana mereka harus melangkah dan bertindak. Saudara, kalau keadaan sudah peteng, kadang-kadang logika kita ini tidak jalan. Mau lakukan apa bingung. Tapi Tuhan bilang, yoreh, aku yang akan mengajarkan mereka. Saya terlalu percaya saudara, bahwa orang-orang yang mau menuruti apa yang Tuhan mau, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah Bapak Ibu. Dan dia bilang, aku juga akan mencurahkan mereka hujan akhir. Hujan akhir dalam bahasa Ibrani malkos. Malkos itu apa? Aku akan menjauhkan mereka dari hati yang tegar tengkuk. Kamu selidiki hati. Hatimu tegar tengkuk enggak sama Tuhan? Tuhan tegur ini, Tuhan beritahu ini, kamu masih keras kepala. Itu tegar tengkuk. Tuhan bilang, nak, jaga dirimu ya baik-baik. Jangan begini, jangan begini. Ada apa-apa. Masih ada kasih karunia. Nanti malam aja, besok malam nanti aku datang minta ampun lagi sama Tuhan. Ya, sering tahu kita begitu. Karena dosa itu gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Nanti malam aku akan datang doa, minta ampun. Itu keras hati. Di masa-masa yang kelam itu, Tuhan bilang, aku sendiri yang akan ngajar kamu. Jalan yang mana yang kau harus tempuh. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Not your plan. Every step. Satu ditetapkan oleh orang. Siapa? Semua orang percaya? Bukan. Orang-orang yang hidupnya berkenan. Dijauhkan dari engkau keras hati. Rohmu nurut. Saudara percayalah begini saudara.
Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, hatimu lemah lembut. Diomongi itu gampang. Gampang kok kita kalau lihat jemaat. Orang ini dibilangi masih jatuh bangun dalam dosa. Orang ini tegar tengkuk, jauh dari Tuhan. Tidak punya saat teduh sama Tuhan. Kenapa orang kalau hidupnya tiap hari mengaku dosa, hatinya lembut sama Tuhan. Pasti lembut sama Tuhan. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan engkau dan saya. Ayo terus puasa. Latih diri. Berpuasa bukan tahan lapar, tahan haus. Bukan. Iya, kau harus tahan itu karena apa? Paling gampang ini loh. Ya, hawa nafsu yang paling gampang itu makan dan minum. Tapi lebih dari itu, Tuhan bilang, puasa yang kumau adalah kamu datang dengan pertobatan. Tidak ada berita yang paling mulia dari mimbar gereja kecuali berita tentang pertobatan. Yang setuju katakan amin. Kemarin diajarin oleh Pastor Stephen. Hari ini pertobatan dianggap kuno. Tidak populer. Ditinggalkan oleh gereja-gereja. Lebih suka berkat, lebih suka kasih, lebih suka anugerah. Saudara, saya berdoa ya, ketika saya saat teduh, Tuhan bilang, anak-anakku hari ini kelompokan kasih karunia. Tahu arti kelompokan? Kekenyangan kasih karunia. Sehingga karena kekenyangan kasih karunia membuat mereka hidup sembarang. Oh, gak apa-apa berbuat dosa. Kok masih ada waktu untuk bertobat kok. Gak ada yang tahu. Contohi Ayub. Saya setiap malam kalau berdoa, saya mencontohi Ayub 2. Dikatakan begini. Setiap malam dia menghadap Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ampunilah aku, ampunilah istriku, ampunilah anak-anakku. Apabila sepanjang hari ini kami banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab nulis apa? Tuhan mendapati Ayub adalah orang yang saleh. Sebab dia datang dengan pertobatan. Pertobatanmu jauh lebih berharga daripada kau minta berkat, Bapak Ibu. Pertobatanmu tuh jauh lebih bernilai. Daripada kamu minta kemenangan, petunjuk, ini, itu dari Tuhan. Datanglah dengan hancur hati. Saya tidak pernah berhenti menangis setiap kali datang dengan pertobatan. Sebanyak apa saya datang sama Tuhan, sebanyak itu saya selalu nangis kalau saya selalu minta pertobatan, pengampunan. Gak pernah tahan. Amin. Yuk. Kalau hari Sabtu kita selesai puasa, Bapak Ibu lakukan itu. Sebagai gaya hidup. Dan ambil, terima berkat daripada puasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, responi firman Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Bagi jiwa kami ya Tuhan. Daripada 1000 hari di
puasa yang kami kumandangkan, kami sudah jalani hari yang keempat. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kiranya Tuhan, lewat puasa yang kami kerjakan, bahkan lewat doa-doa yang kami naikkan, Engkau Tuhan yang berkenan. Dan Engkau memperhitungkan segala sesuatunya. Engkau yang meluputkan kami daripada segala yang jahat. Pegang seluruh umat-Mu Tuhan. Pegang kami bahkan bersama dengan seluruh keluarga kami. Pegang gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Karena di tempat ini kami hanya tinggikan nama Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami itu datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang menolong kami. Engkau yang meluputkan kami dari saat-saat kesesakan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu. Tengadahkan wajahmu dan dengan percaya terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.